sebelum ini podcast dimulai, saya bilang kalau ada uang 10 miliar baru saya menjadi bupati, kalau cuma 1 miliar sesak nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Surahmanto Sukirman. Jadi pada Temu Wacana kali ini sangat eksklusif. Saya ditemani oleh seorang ketua DPRD termuda se-Indonesia dan Randi Saputra. Seharusnya kalau misalnya Randi Saputra sudah dapat rekor muri belum? Untuk ketua DPRD termuda. Jadi beliau ini pada saat menjadi ketua DPRD itu berumur 25 tahun. 25 tahun dengan perolehan suara 3.180-an. 3.000-an ya? Iya, perolehan suara terbanyak di masa pemilu di tahun 2019. Jadi sangat luar biasa untuk pada Temu Wacana kali ini. Saya tidak ingin mengulik tentang kisah, hobi, dan pribadi Randi, karena saya lihat itu sudah sering dibahas. Jadi pada podcast kali ini mungkin sedikit kita membahas agak merembet ke dunia politik. Tapi sebelumnya Randi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat bro. Sehat ya? Bro, ini kan sekarang sudah jadi ketua DPRD. Sebenarnya dulu cita-citanya itu apa? Cita-citanya jadi seniman, hidup di jalan. Melalang buana yang tidak jelas. Masih berpikir seperti itu ya? Masih, sampai sekarang? Oke. Tapi memang itu cita-cita itu ada sejak kapan? Ya sejak dari kecil, maksudnya tidak mau membatasi hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, yang seperti orang lihat. Oke. Easy going aja, jalan. Easy going. Apa yang ada di depan, udah jalan. Nah Ran, saya kan pertama komunikasi dengan Randi itu pada saat terpilih menjadi ketua partai. Ketua partai P3 pada saat itu. Itu sekitar tahun 2018. Iya. Saya masih jadi wartawan. Ran, kalau yang saya nonton di podcast Bang Rules, katanya Randi sementara sekolah, posisinya lagi sekolah, lalu mendapatkan tawaran untuk menjadi ketua partai. Iya, betul. Kenapa memilih menjadi ketua partai dan menyampingkan sekolah? Ini sebuah keputusan yang tidak gampang. Ya, jadi saya perlu sampaikan seperti tadi saya sampaikan juga, apa yang ada di depan mata saya coba. Saya nggak mau yang harus nanti. Kalau terlalu banyak nantinya, kapan bisa jadinya? Oh gitu. Iya, jadi ada tawaran dari ketua partai, ayo sikat, kita jalan. Coba. Padahal dengan usia pada saat itu sekitar 24 ya? Ya, sekitar enggak. 23. Usia 23. Tahun. Berani mengambil keputusan itu? Berani. Kalau tidak kapan lagi? Luar biasa. Ran, apa politik menurut Randi? Ya, politik kalau menurut saya pribadi, saya menangkapnya, banyak kan anak-anak muda selama ini menganggap politik itu jelek, politik itu sudah terlalu busuk di mata mereka. Ya, saya menyikapinya masuk di ranah politik tidak seperti itu. Saya jadi orang politik hari ini, yes. Tetapi saya ketika kegiatan politik, saya menjadi orang politik. Kalau di luar kegiatan kantor yang berhubungan dengan politik, saya nggak mau bergaul dengan politik. Oke. Entah ada bisnis atau apa ya, seni, musik atau apapun. Karena kalau kita sudah di dalam dunia politik terus kita di luar bergaul dengan politik, itu jadinya hancur kalau menurut saya. Oh, seperti itu. Terbawa-bawa terus ya kan, tidak harus monoton di politik. Karena hidup ini saya anggap ya terlalu berat lah rasanya kalau saya harus monoton di situ terus. Dunia politik. Iya. Ran, dari ide tadi, politik itu sebuah kebaikan. Dengan Randi sudah menjadi ketua DPRD, masuk di dunia politik. Apakah dari alam ide ke alam realitas ternyata politik itu banyak perbedaan atau seperti apa? Ya, kalau di dalam politik itu sendiri, iya, realitasnya ya banyak yang berbeda. Yang dulunya mungkin kita
terlalu idealis ya. Sampai sekarang juga kalau mau bilang idealis ya masih idealis lah kita. Masih ada lah sedikit yang Masih. kita bawa ya. Tetapi kalau dalam ini tergantung konteksnya, maksudnya setelah sekarang di dalam politik, panggung politik ini ya, maksudnya kalau saya melihat dari kacamata besar saya, semua itu pada ujungnya adalah kepentingan sih. Kepentingan. Tidak lari dari situ ya. Tidak Kepentingan. lari dari situ, kepentingan. Selalu berbicara kepentingan, Pak. Yoi. Ran, 2019 saya flashback untuk pemilu 2019 menjadi ketua partai, dan mengapa Randi mengambil keputusan untuk saya bertarung pada pemilu 2019? Pertama, tidak punya pemikiran untuk ikut bertarung waktu itu, masih ditawari jadi ketua partai kan pertamanya. Lama kelamaan sebelum dari itu saya memang sudah bergaul di beberapa tempat di pedalaman-pedalaman. Ketika ditawari untuk menjadi salah satu calon anggota legislatif, ya saya mencoba, saya masuk, tetapi dengan simpul-simpul dan link yang sudah terbentuk di beberapa desa. Oh, berarti sudah ada simpul yang Sudah ada yang jadi. Saya bilang, wah mantap juga nih dicoba, katanya. Banyak yang bilang lagi, doain semoga jadi ketua DPR, amin amin. Kerja berusaha tahu-taunya jadi. Padahal saya tidak pernah berpikir mau jadi anggota DPR pun, tidak pernah terpikirkan. tidak pernah terpikir. Saya cuma menganggap bagaimana partai ini kemarin besar, siapapun yang duduk dia adalah orang P3, yang dari dapil saya maupun di dapil manapun, yang penting dia dari P3 mampu membesarkan partai ini. Saya punya pemikiran ketika selesai pemilu legislatif, saya jalan lagi, merantau. Berarti masih ada jiwa-jiwa jalan itu masih ada ya? Masih. Ran, Ya. perolehan suara 3.000 lebih itu tidak sedikit, Ya. apalagi di Toli-Toli. Seorang anak muda tampil tiba-tiba melejit. Apa yang Ran ditawarkan ke masyarakat? Pertama yang ditawari ke masyarakat, saya sebagai seorang politikus muda, saya tidak pernah bohong. Pertama, uang. Saya buka. Serius. Saya tidak mau munafik. Saya mau tantang siapapun yang menonton vlog kali ini. Negara manapun, kota manapun yang berdemokrasi tanpa adanya duit. Ayo, Berarti berikan bukti sama saya. memang politik itu mahal ya? Mahal. Ya, selain apa yang ditawari, saya tidak pernah menawari apapun juga kepada orang. Selama berkampanye waktu menjadi calon anggota legislatif, saya cuma datang membawa diri. Orang undang saya makan, contoh kecilnya undang saya makan, kepala desa ajak makan, acara, saya hadiri. Tetapi kalau saya untuk datang menawari, oh iya nanti saya kasih begini, saya bukan tipe orang seperti itu. Kalau mau pilih saya, ayo. Kalau tidak, jangan. Oh, berarti untuk Randi sendiri tidak pernah memberikan janji? Tidak pernah, karena saya sudah terdidik dari orang tua saya. Cuma itu yang dipesankan, jangan memberikan janji. Kalaupun mereka memilih harus dengan ikhlas. Harus memilih dengan ikhlas. Ran, menyinggung orang tua, saya mau tanya nih, Randi orang tua politisi, sekarang anak pun menjadi politisi. Apa didikan yang membekas pada Randi dari orang tua Randi? Didikan yang membekas dari orang tua saya terhadap saya sampai hari ini adalah memegang teguh komitmen. Memegang teguh komitmen. Iya, sama itu aja. Jangan pernah janji orang dengan hal yang tidak mampu kita tunaikan, sampaikan kepada mereka. Karena kita tidak tahu umur ini sampai kapan. Walaupun kita masih muda, kalau besok kita sudah waktunya diambil terus kita punya janji politik, kan jadi utang juga. Benar. Tidak, bro. Betul. Ini Dan apa yang saya sudah sampaikan, kalaupun bisa saya tunaikan, pasti saya bantu. Kalau saya bilang tidak, pasti tidak bisa saya bantu. Itu aja. Oke. Berarti ketika menjabat sekarang ini, kan kadang masyarakat datang Iya. minta tolong. Itu berarti kalau ada yang tidak bisa. Saya cuma bilang, tolong ingatkan saya. Ketika tiba masanya, umpamanya ada yang datang bawa proposal, saya bilang proposal ini saya terima, tapi tolong ingatkan saya kembali. Karena saya ini manusia biasa juga yang tidak, ya kan? Saya tidak mau janji, oh iya nanti saya kasih. Tidak mau, belum mau seperti itu. Luar biasa.
anak muda yang patut untuk menjadi panutan untuk kami. Ran, Ya, pemuda terjun ke dunia politik. Kenapa Randi berpikir pemuda harus turun mengambil bagian di wilayah politik? Ataukah sudah tidak percaya dengan pemikiran-pemikiran all mind? pertama kenapa anak muda sekarang harus terjun di politik? Karena segala sesuatunya itu menggunakan jalur politik sekarang. Ayo, anak muda mau apa sekarang? Mau berusaha. Ada produk UMKM lewat jalur politik semua. Mau minta bantu di mana kalau nggak lewat jalur politik? Minta promo sekarang. Ayo, kita bantu UMKM-nya di promo lewat jalur politik. Iya. Ayo, mau apa? Semua karena saya berpikir mau bermusik ya pasti jalur politik. Sangat berpengaruh. Berpengaruh besar. Karena nggak boleh kita anggap sebelah mata. Karena beda, apalagi dengan situasi pandemi seperti sekarang ini. Anak-anak muda mau berkegiatan apa coba yang berpenghasilan? Betul. Coba masuk di dunia politik. Dari politik kalian bisa dapat jalur dapat link Jalan ya? iya, dapat jalan tanpa harus menjadi seorang caleg, karena bisnis bisa ditemukan di dalam dunia politik. Oke. Saya lihat orang-orang, saya mengambil gambaran orang-orang di ibu kota ya. Banyak teman, kakak yang terjun di dunia politik tanpa harus, tapi mereka di politik itu mencari link bisnis. Oke. Seperti itulah. Berarti memang politik membantu untuk membuka jalur-jalur. Iya, seperti itu bro. Ran, jadi ketua DPRD ini termuda pada saat itu. Perdana, ente ini bro, perdana memimpin sidang. Bagaimana perasaannya pada saat itu? Wah. Ini anak muda ini di depan ini kan, aduh, senior. Jadi, sebelum memimpin sidang itu saya banyak berkonsultasi dengan Sekwan, menanyakan. Saya pikirnya kan, waduh memimpin sidang. Ternyata ya kita tinggal baca-baca aja men. Saya pikir saya harus membuat kata-kata sedemikian rupa, oh ternyata sudah terkonsep dengan rapi. Okay. Sudah tertulis di situ, ketuk palu pun sekian kali. Wah, saya bilang lumayan enak juga ya. Berarti sampai di sana tinggal baca. Tinggal baca. Tapi dengan berjalannya waktu ya semua terbiasa jalan dengan sendirinya. Ya tidak ada yang terasa berat lah. Kalau kita mau tahu, belajar terus bertanya sama teman-teman yang lebih senior lah. Itu intinya. Berarti posisinya Randi di sana yang paling junior, menjadi ketua. Dan selalu belajar kepada senior. Ya pastinya harus banyak belajar sama senior. Jadi kalau di DPR Toli-Toli itu spesial. Ada ketua DPR, ada ketua kelas juga. Karena yang paling senior namanya Nurdin Najamudin. 4 periode Pak. 4 periode. Oh ya, itu sebentar kayaknya saya mau bahas itu. Persoalan itu. Nah, Ran, ketua DPRD termuda. Masyarakat Toli-Toli pada saat itu beberapa ada yang kaget, beberapa ada yang bahagia, beberapa ada yang bangga, bahkan mungkin beberapa ada yang iri. Beberapa ada yang ragu dengan ketua DPRD kita ini paling junior. Bagaimana Randi menjawab keraguan terhadap masyarakat? Ya, pertama-tama kalau mau bilang banyak yang bangga, mungkin banyak yang bangga, yang kaget. Apalagi teman-teman, saya kan tidak pernah sampaikan sama teman-teman sekolah kan, teman-teman kuliah, bahwa saya sudah jadi ketua DPR. Tiba-tiba mereka baca, lah katanya, Ren, lu udah jadi ketua DPR? Iya bro. Hebat banget lu ya. Kuliah seni terus pulang-pulang jadi ketua DPR. Itu surprise berarti bro. Saya bilang ya jalan hidup bro, nggak ada yang tahu kan. Nah, tapi kalau mau berbicara orang-orang yang iri, yang meragukan dengan kemampuan, ya saya tidak mau mendengarkan apa yang menjadi ceritanya orang di luar. Saya jalan aja. Pokoknya saya tutup kedua telinga saya ini, kita jalan sambil melihat apa hasil-hasil karya yang telah kita perbuat. Ya, cuma saya orangnya tidak mau juga memamerkan. Ada mungkin satu momen mungkin yang harus saya
tunjukkan, ada juga yang harus saya sembunyikan karena cukup jadi pahala pribadi untuk saya. Yes. Tapi kalau mau bercerita tentang karya, kalau ada yang mencoba memancing ya alhamdulillah karya-karya kami sampai hari ini sudah ada lah yang tertanam di masyarakat Toli-Toli dan semoga bermanfaat untuk masyarakat Toli-Toli. Semoga 5 tahun ke depan banyak karya-karya yang bisa kita ciptakan di periode-periodenya kami, ya kan? Tapi Ran, Ketua DPRD sekarang pasti tahu dong prioritas yang sekarang di tahun 2021 untuk daerah kita di Kabupaten Toli-Toli apa yang menjadi sekarang kerja-kerja prioritas? Kalau dari masing-masing orang mungkin punya visi misi tersendiri ya. Kalau saya lebih ke arah pembangunan infrastruktur jalan. Oke. Iya, saya lebih banyak mendorong ke situ sama sektor pariwisata. Nah, kemarin ini kenapa saya lama di Jakarta? Karena saya punya target besar untuk Toli-Toli di masa periode saya 2024. Saya menargetkan di dapil saya itu pengaspalan harus selesai di beberapa tempat. Contohnya di sekarang tahun ini yang masuk itu ada di Tinigi, yang sudah lama orang keluhkan, terus di Dusun Singgah, terus di Lantapan. Ini insya Allah tahun ini rampung. Dan target paling terbesar saya adalah menargetkan bagaimana caranya Toli-Toli menjadi pesawat Boeing masuk di Bandara Kabupaten Toli-Toli. Asik, luar biasa. Lebih Yahudi harus dimainkan di pesawat. Lebih Yahudi. Karena kemarin saya bilang di Jakarta, saya bilang ayolah bantu Toli-Toli ini, karena cuma Toli-Toli yang punya 3 pulau terluar di Provinsi Sulawesi Tengah, punya potensi wisata yang besar. Kalau kita cuma terkendala di masalah transportasi udara, orang malas ke Toli-Toli. Saya coba buka lagi kembali bagaimana caranya, paling tidak sudah ada Toli-Toli Makassar atau Toli-Toli Jakarta langsung, ya kan? Asik, luar biasa. Ini terobosan yang baru. Out of the box. Ran, ya. 1,3 T pembiayaan itu APBD Toli-Toli ya, 1,3 T. Cukup tidak sih urus Toli-Toli? Oh tidak lah, kalau urus Toli-Toli tidak ada cukupnya. Kalau cuma dengan anggaran segitu, terus PAD-nya kita juga cuma berada di angka 100-an, 115. Apalagi pandemi sekarang ini, waduh, hancur-hancurnya. Belum kalau mau dibilang cukup ya, pertama untuk bayar pegawai, belanja pegawai itu sampai sudah terkuras berapa? Iya, sampai 60%. Sudah banyak terkuras. Belum kita mau selesaikan infrastruktur. Kalau mau bilang pertanian lagi harus kita selesaikan. Ya, caranya harus rajin-rajin mencari di luar. Oke. Iya. Kita manfaatkan. Kita kan punya banyak perwakilan. Iya, betul. Ya kan, dari DPR RI ada berapa, 7 ya sekarang, 7 orang. Iya, sekarang saya main sampai di lintas dapil, biar bukan dia dapil sultan, kalau dia mau bantu ayolah bantu kita. Rani sampai ambil cara main seperti itu. Iya, kemarin dari dapil Kaltim coba tanyakan entah dapil Kaltim bro. Iya, kebetulan temannya kakak kan. Mungkin dia bisa bantu air bersih atau apalah. Saya bilang bang, penting untuk di tempat saya. Dia bilang oh iya nanti kita coba ya. Sampai saya bawa oleh-oleh madu khas Toli-Toli buat bagi-bagi, karena kalau bawa duit kita nggak punya duit. Jadi kita bawa cenderamata madu bagi-bagi. Luar biasa. Untuk mencari itu ya uang, bagaimana yang penting uang masuk ke Toli-Toli. Itu aja. Ini upaya ketua DPRD Toli-Toli berarti tidak main-main. Kalau sampai lobby-lobbynya itu bahkan di luar dapil Sulawesi Tengah, itu tidak main-main. Kalau untuk Randi sendiri, hal yang paling urgent sekarang, masalah di Toli-Toli yang harus diselesaikan. Yang paling urgent di Toli-Toli, pertama banjir. Itu masih jadi PR besar ya. Ya. Kedua air bersih. Air bersih. Kalau menurut saya itu, karena ya kita tahu sendiri kualitasnya kita punya daerah kan, kita punya air. Bagaimana kalau sudah hujan, air mati, keruh. Iya betul. itu kan sudah mati, menyala dia keruh. Ini mandinya. Begitu menyala keluar belatung dan ini apa semua, sudah ada sampah semua. Itu kalau saya itu. Ya kalau sektor pertanian lah,
Ya, maksudnya kalau untuk kita hanya untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli sebenarnya cukup saja. Yes. Terus di sektor perkebunan sekarang lagi genjot-genjotnya ini, saya lihat para petani-petani ini menanam buah-buahan. Mungkin persiapan menyambut ibu kota baru kalaupun jadi pindah di Kalimantan, karena kita adalah akses terdekat kan. Oh iya, betul. Heeh. Wilayah tengah. Wilayah Kabupaten Toli-Toli ya, mungkin seperti itulah. Berarti ada potensi-potensi untuk Toli-Toli bisa mengambil peran berarti. Iya. Ran, pernah ada peristiwa ketua DPRD Toli-Toli menendang meja. Itu menendang tuh bagaimana itu posisinya tuh? Ran, itu ini kayaknya tidak pernah dibahas, tapi Randi kenapa sampai lakukan itu? Jadi kalau saya mau cerita agak lumayan panjang rentetannya. Ya, pertama kita DPR sudah di demo terkait masalah gaji 13, terus honor dan THR. Oh, berarti ini persoalan hak Ya, pegawai. hak orang banyak lah pokoknya. Pertama sebelumnya sudah di demo kepala desa masalah DD yang tidak cair kan. Nah, sampai di mana kita menunggu perwakilan dari Badan Keuangan tidak ada yang hadir pada saat rapat dengar pendapat. Waktu itu saya bingung juga, ini bagaimana ceritanya, tidak ada laporan dan perwakilan pun yang hadir di DPRD. Begitu saya balik ke rumah, wah, saya bilang berarti saya dibohongi nih. Mereka lewat-lewat, kita setengah mati menunggu, katanya ada rapat tapi mereka lewat di depan saya. Saya oke, besok. Begitu saya pertanyakan di kantor, kenapa kemarin tidak hadir, ada rapat. Oh, rapat tapi mampu di jalan ya, lewat-lewat. Kita sudah setengah mati di demo, ditunggu. Ya, mulailah ribut, emosi terpancing karena ya saya merasa dibohongi. Yang harusnya perkara ini sudah selesai, kita ketemu titik terangnya kan, harus tertunda beberapa hari untuk mendapatkan jawaban itu. Nah, sudahlah, akhirnya ribut. Meja itu bukan ditendang, tapi saya banting. Oh, itu memang sengaja reaksi itu. Refleks itu. Berarti memang Randi ini karena ya, ini. maksudnya saya kalau sudah pakai mulut sudah tidak bisa, ya berarti memang minta mau yang kasar. Makanya sempat terjadi peristiwa itu. Luar biasa. Berani sekali Anda. Ya, namanya untuk orang banyak saya tidak pusing, siapapun pasti saya hadapi. Gitu Randi. Iya. Itu prinsip. Saya punya prinsip itu, kalau untuk orang banyak saya hadapi, kalau mau sampai dimanapun. Saya tidak tanggung-tanggung untuk berhadapan. Luar biasa. Ran, saya mau bahas soal ketua kelas tadi. Posisi Randi sebagai ketua partai, ketua partai P3 Kabupaten Toli-Toli, ketua kelas Paman Nurdin, sudah 4 periode bertarung di Kabupaten Toli-Toli selalu menang. Bahkan kalau saya bilang ke beliau itu, Paman ini biar tidak pakai partai, kayaknya bisa duduk terus ini. Iya, cuman kan harus pakai partai orang ini. Anggota DPD begitu. Apakah Randi mengizinkan ketika ketua kelas ini pengen naik kelas? Misalnya dia maju di provinsi atau di mana? Kita tidak tahu ke depan 2020. Kalau dari saya pribadi atas nama ketua partai, kenapa tidak? Kalau beliau berpotensi, kita dorong dia maju di provinsi, ya kan? Maksudnya ini masalah nama besar P3 juga di Provinsi Sulawesi Tengah, karena punya target-target juga, yang dimana kemarin ketuanya adalah Pak Haji Abdul Rahman Haji Buding. Dan kalaupun beliau bersedia untuk maju di provinsi, karena beliau juga pernah sampaikan, wah kayaknya sudah boleh ke provinsi, saya bilang maju. Memberikan support. Iya, kita cuma bisa berikan support karena saya sebagai ketua partai tidak bisa memberikan dukungan kepada siapapun. Yang mau bertarung, ayo silakan bertarung. Yang penting untuk nama besar partai. Karena regenerasi dan kader-kader beliau juga itu banyak yang sudah mulai terdidik dari tangan beliau di dapil beliau. Saya sudah melihat beberapa kali turun ke tempat beliau, diundang ke sana,
katanya ini persiapan. Saya bilang mantap semua ini. Seandainya bisa semua caleg sampai 15 orang masukin semua jadi caleg 15. Berarti memang sudah ada persiapan matang ya. Sudah. Dari beliau sendiri. Dan ketua partai pun mempersilahkan saja. Oh, iya. Yang mau bertarung silahkan. Dengan senang hati. Asik. Randi, ada suara sumbang mengatakan bahwa ini orang awam ya. Randi ini beruntung jadi ketua DPR karena beliau ini anak seorang pejabat dulunya. Dulu kan orang tua wakil bupati. Bagaimana Randi menanggapi itu? Beruntungkah Randi menjadi ketua DPR? Kalau mau bilang beruntung, sebenarnya keberuntungan itu bukan dari dicap sebagai seorang anak pejabat ya. Yes. Kalau saya menganggapnya, karena keberuntungan itu adalah dari kader-kader militan P3. Oke. Nggak mungkin saya menjadi ketua DPR tanpa ada Nurdin, tanpa ada Saleh, tanpa ada Pak Edi Suhasmoro. Karena mereka semua yang berjuang. Kalau mau bilang beruntung karena ada turunan dari orang tua, tidak semuanya. Walaupun ada campur tangan, tetapi tidak semuanya. Karena ada mesin partai yang bekerja. Ada mesin partai yang kerja. Karena kita kerjanya kemarin sistem kolektif. saling menyerang. Iya, maksudnya Bapilu bantu ke dapil saya, ke dapil 3, ke dapil kota, ke dapil Panudin bahkan sampai ke sana. Karena memang kita punya target untuk menjadi pemenang. Dan memang terbukti. Ya, terbukti alhamdulillah. Jadi kerja-kerja mesin politik lah pokoknya. Semuanya ya. Iya. Membantu. Ran, Toli katanya mau pemilihan ketua KNPI ya? Nah, Randi turun tangan tidak? kalau KNPI tidaklah. Enggak ya? Kenapa? Kalau turun tangan, karena saya tidak mau, karena saya sudah wanti-wanti. Banyak sekali yang menawari saya untuk menjadi ketua ini, saya tidak mau. Bahkan sampai tadi habis sarapan, kenapa tidak maju ketua KNPI? Ada dari salah satu kakak kan, sampaikan kenapa tidak maju ketua KNPI. Saya bilang, enggak, saya tidak mau dianggap mangua atau apa semua. Sudah ketua DPR mau ini lagi, sudah anaknya ini mau ini lagi. Saya tidak mau seperti itu. Ya biarkan yang lain lah bertarung ya. Berikan kesempatan kepada Entah yang lain. bro, Mantoka yang mau bertarung KNPI, Amin. silahkan bertarung. Kita cuma bantu support aja, doakan semoga yang terbaik kan. Betul. Yang penting daerahnya kita maju. Nah, Itu yang utama. itu saja. Kalau mau campur tangan jauh ke dalam, harus ini enggak. Tidak ya. Enggak. Karena saya mau melihat, iya betul. Saya mau melihat bagaimana generasi itu betul-betul dia mampu membawa bendera KNPI juga di Toli-Toli ya. Betul-betul gaungnya bagus. Kalau bisa jangan ada yang niat terjun di politik, biar netral. Untuk, terutama kan untuk kerja-kerja kepemudaan. Kalau saya berpikirnya seperti itu saja. Ran, dunia politik itu penuh intrik. Dunia politik itu bahkan beberapa pengkhianatan pasti terjadi. Sudah pernahkah Randi merasakan pengkhianatan? Sudah. Dan bagaimana healing mentalnya menerima pengkhianatan seperti itu? Waduh, parah ini. Ya, kalau mau dibilang pengkhianatan, sebenarnya ini sudah kita lewati di masa-masa kemarin pilkada. Sudah banyak sekali ada, bahkan ada PAC-nya kita yang berkhianat di beberapa kecamatan gitu, kita tindak tegas langsung. Itu kembali lagi kalau saya orangnya tidak mau yang ribet. Kalau berarti dia sudah tinggalkan, berarti dia sudah tidak suka. Oh, seperti itu. Kalau dia sudah berkhianat, cuma kita harus introspeksi juga. Jadi maksudnya entah kita ada salah atau apapun ya, tidak boleh saling dendam lah. Betul. Mungkin suatu saat dia akan kembali ke rumah besar umat Islam. Asik. Sebagian teks promosi. Allah. Ran. Kata almarhum Taufik Kemas, seseorang dikatakan politisi itu jikalau mereka bercita-cita sampai ke istana negara. Randi sekarang apakah
punya rencana ke depan seperti apa, ataukah sudah memikirkan seperti apa? Karena kemarin saya lihat sampai dengan Instastory. Bismillah. Itu di ini ya, di DPR di Iya, di fraksi P3 DPR RI. Oke. Bagaimana Randi Ya, ancang-ancang ke depan? memang kalau mau bilang bercita-cita ya, dalam pekerjaan apapun itu, apalagi di politik, kita sudah jadi umpamanya anggota DPR, punya cita-cita yang lebih tinggi pasti. Tapi kalau mau bercita-cita sampai ke Senayan, wah, cita-cita terbesar saya kalau disuruh memilih sekarang hari ini menjadi bupati atau duduk di Senayan, saya lebih memilih duduk di Senayan. Kenapa? Saya lebih banyak fashion saya kayaknya di sana. Oke, ibu kota ya. Karena memang Randi kan sudah akrab dengan ibu kota. Iya, tempat saya merantau, terus mungkin saya bisa sambil mengembangkan bisnis mungkin yang lain, mencari jalan bisnis. Karena kalau berharap hidup di politik, wah setengah mati. Berat ya, Bu? Berat. Kita harus cari jalan lain mungkin, ya mungkin seperti itu. Kalau jadi bupati kan kita harus capek urus pegawai lagi ya kan, datang minta nota dinas apa semua, ada yang sakit hati di blender apa semua. Orangnya belak-belakan yang bicara ini. Iya, tidak. Saya terus terang saja, karena saya tidak mau ribet. Harus hadiri undangan anggota DPR pernah tidak hadir undangan pesta, tidak pernah. Kita yang carikan suara tapi mereka enak-enak duduk di sana. Ya Allah. Daripada pusing bagi-bagi proyek jadi bupati ya kan. Cuma kalaupun toh ada jalannya, ada panggilan ke sana, ada yang mendorong ya kenapa tidak? Saya lompat juga. Tadi sebelum ini podcast dimulai, saya bilang kalau ada uang 10 miliar baru saya menjadi bupati, kalau cuma 1 miliar sesak nafas. Aduh. Buka lagi di sini kan. Oke Ran, terakhir nih pesan kepada pemuda Indonesia maupun khususnya pemuda Sulawesi Tengah dan pemuda Toli-Toli, kepada mereka yang sedang berkarya, pesan kepada mereka. Ya, pesan untuk kepada anak-anak muda yang sedang berkarya, bukan hanya Toli-Toli, Sulawesi Tengah, semuanya pokoknya yang menonton video ini, karena saya yakin penontonnya sampai di luar negeri nih. Amin, amin, amin. Ya, tidak ada kata lain pastinya. Jangan pernah patah semangat, apalagi nih di musim pandemi seperti sekarang. Ya, kita harus pintar-pintar mencari jalan lah. Karena untuk kelangsungan hidup, karena kita harus melihat juga ke bawah, banyak orang yang mencari hidup sekarang hanya untuk 1 kali makan 1 hari. Bersyukurlah kita untuk hari ini yang masih bisa makan sampai sehari 3 kali. Ya, pokoknya jangan sampai patah semangat. Jangan sampai patah semangat. Randi, terima kasih banyak. Sama-sama bro. Sudah mengizinkan Temu Wacana untuk bertemu. Karena memang cikal bakal Temu Wacana ini bisa terbentuk, Suramanto bermain YouTube itu salah satunya pengaruh dari seorang Randi. Tapi sekarang lagi vakum. Makanya saya, gimana caranya supaya Randi itu harus hadir di Temu Wacana? Bagaimanapun caranya harus hadir. Tapi terima kasih banyak bro. Siap. Sampai ketemu lagi. Yes, dan tetap stay tune di Temu Wacana karena setiap temu yang kami wacanakan selalu ada inspirasi yang kalian tatap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.